Baik, selamat pagi semua Bapak Ibu. Selamat pagi Pak. Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Yahoo. Baik, pada kesempatan ini kita akan mengikuti penerapan budaya positif oleh calon guru penggerak Bapak Fatwa Sosial Nahana di SD Negeri 07 Sisara Hili Susua. Sebelum kita masuk pada rangkaian kegiatan kita, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati narasumber calon guru penggerak Bapak Fatwa Sosial Nahana, yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Baik, pada kesempatan ini kita akan mengikuti kegiatan penerapan budaya positif di sekolah nanti yang akan dipaparkan oleh calon guru penggerak Kabupaten Nias Selatan oleh Bapak Fatwa Sosial. Dan sebelum kita masuk pada rangkaian acara, dan pertama-tama puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam melakukan kegiatan pada hari ini. Pertama, adapun rangkaian acara yang kita laksanakan pada hari ini adalah kata pengantar oleh moderator, kedua doa pembuka, ketiga menyanyikan lagu nasional, keempat penyampaian materi oleh calon guru penggerak, dalam hal ini Bapak Fatwa Sosial, nanti ruang diskusi baru penutup. Langsung saja tiba kita pada acara berikutnya, yaitu doa pembuka yang dipandu oleh Ibu Kalaya. Kepada Ibu kami berikan waktu. Terima kasih. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kegiatan kami ini dari awal, pertengahan sampai akhir, dan kami percaya Tuhan Engkau akan menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita pada acara berikutnya. Sebelum penyampaian materi, saya undang Bapak Ibu semua, kita menyanyikan lagu-lagu nasional. Bisa duduk kembali. Baik, kita lanjutkan sekarang penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah yang disampaikan oleh Bapak Fatwa Sosial SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Nias Selatan. Kepada beliau kami berikan waktu.
terima kasih kesempatan yang sudah diberikan kepada saya oleh moderator. Dan sebelumnya dulu kami minta izin dulu kepada Bapak Ibu untuk berdiri di depan ini, karena nanti biar saya langsung untuk bisa mengikuti memaparkan kegiatan kita pada hari ini, karena kita memakai slide. Nah, seterusnya Bapak Ibu, kami sapa dulu Bapak Ibu semua. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Shalom. Salam. Ibu kepala sekolah yang saya hormati dan teman-teman guru di SD Negeri 078511 secara siswa pada hari ini, saya sangat terima kasih kepada Bapak Ibu semua, di mana telah menyambut baik kegiatan saya di calon guru penggerak ini. Nah, artinya Bapak Ibu, kami yakin bahwa kerjasama yang sudah dilakukan kepada kami pada hari ini sangat akan menjadi momen kami di hari-hari berikutnya untuk mendukung kegiatan kita di sekolah kita ini. Bapak Ibu, pada hari ini saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri, mungkin karena kita teman-teman di sini, bahwa saya adalah sebagai calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Selatan. Pada saat ini kita mengikuti bagaimana penerapan diseminasi daripada budaya positif, karena kami sudah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, di mana kami sudah selesai mempelajari modul 1 di pendidikan ini. Maka dalam hal ini kami juga berbagi kepada Bapak Ibu hal-hal yang sudah kami pelajari di modul di pendidikan calon guru penggerak ini. Baik, teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi apa itu budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik, agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada budaya positif ini yang kami imbaskan kepada Bapak Ibu, yaitu mengenai ada 7 poin. Ada 7 poin yang kami imbaskan kepada Bapak Ibu tentang budaya positif ini. Nanti yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat motivasi perilaku manusia, kelima posisi kontrol manusia, keenam keyakinan keras, dan yang terakhir nanti yaitu segitiga restitusi. Nah, artinya Bapak Ibu, kami mengharapkan selama penimbasan ini, penerapan ini, kami harapkan Bapak Ibu fokus dulu sementara waktu, karena ini adalah hal yang baik untuk kita laksanakan di sekolah kita di dalam mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Nah, masuk kita pada poin pertama, yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Nah, artinya mungkin kita bertanya di dalam hati Bapak Ibu, apakah itu pembelajaran paradigma baru? Nah, artinya Bapak Ibu, ini ada terbagi dua yang harus kami imbaskan kepada Bapak Ibu mengenai perubahan paradigma baru ini. Nah, artinya Bapak Ibu, ini pertama dulu adalah konsep dan komponen pembelajaran paradigma baru. Nah, pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, mungkin Bapak Ibu selama kita sudah berapa lama kita mengabdi, memang sebenarnya sebagian terpoles kita untuk melaksanakan kegiatan kita itu adalah yang berpihak pada murid kita. Tetapi untuk tahun ini adalah di kurikulum baru ini sangat baik sekali bagaimana kita melaksanakan aktivitas kegiatan kita itu yang berpihak pada murid. Pada pembelajaran paradigma
Paradigma Baru ini, kerangka pengembangan pembelajaran bukan model yang linear, namun merupakan siklus yang berkesinambungan. Pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi merdeka belajar dan asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rencana pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik kebutuhan peserta didik. Artinya di dalam paradigma baru ini Bapak Ibu, nanti akan kita lebih mendalam lagi apa yang harus kita lakukan di dalam kurikulum baru ini. Apalagi kurikulum yang kita ketahui pada saat ini adalah kurikulum merdeka, mungkin di sekolah kita sudah dilaksanakan dari kelas 1 dan kelas 4. Mudah-mudahan di tahun ajaran 2024-2025 ini nanti kita sudah 4 kelas ataupun 4 tingkatan, di mana dari kelas 1, kelas 2, kelas 4 dan kelas 5. Nah, artinya kita sudah bisa nanti melaksanakan kurikulum merdeka di kelas masing-masing. Nah, artinya siapa tahu juga nanti ada perubahan, bisa juga kita laksanakan di kelas 3 dan kelas 6. Nah, seterusnya Bapak Ibu, pada pembelajaran paradigma baru, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang memacu segala kebijakan dan pembaruan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Ini sebagai bagian yang sudah kami siapkan Bapak Ibu, di mana profil pelajar Pancasila adalah yang ada di tengah-tengah itu, yang menggerakkan roda daripada kurikulum pembelajaran dan asesmen itu. Karena semua yang 3 poin itu adalah itu merujuk pada profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Nah, seterusnya Bapak Ibu, kita masuk pada bagian B yang mengenai paradigma baru ini, di mana profil pelajar Pancasila bagian B-nya. Pada profil pelajar Pancasila, kompetensi dan karakter esensial yang dapat dipelajari lintas disiplin ilmu tertuang dalam 6 dimensi. Artinya Bapak Ibu, kami yakin sering kita pun menyanyikan apa itu yang 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila. Nah, Bapak Ibu, setiap dimensi memiliki beberapa elemen yang menggambarkan lebih jelas kompetensi dan karakter esensial yang dimaksud, selaras dengan tahap perkembangan peserta didik, serta sebagai acuan bagi pembelajaran asesmen. Indikator kinerja pada setiap elemen dipetakan dalam pada setiap fase secara umum. Nah, artinya Bapak Ibu, seterusnya kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa yang 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu, coba next Pak. Nah, ini adalah gambar dimensi profil pelajar Pancasila, dan ini mungkin sudah sering kita dengar, dan kadang-kadang kita ajak pun anak-anak kita untuk menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada 6 item yang harus kita gambarkan dan kita laksanakan untuk kita wujudkan yang namanya profil pelajar Pancasila itu, yaitu adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Artinya Bapak Ibu, ini nanti kami juga akan memberitahukan kepada Bapak Ibu apa saja hal-hal yang dilakukan pada setiap komponen itu. Nah, artinya pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya pada poin yang pertama ini Bapak Ibu, artinya mungkin seperti pada sila Pancasila itu, yang pertama sekali istilahnya adalah ketuhanan Yang Maha Esa. Dan mungkin juga pada profil pelajar Pancasila ini juga yang diutamakan. Nah, artinya baik Bapak Ibu, kedua tadi adalah paradigma baru. Sekarang adalah kita masuk pada disiplin positif. Bapak Ibu, ketika kita mendengarkan yang namanya kata disiplin ini, mungkin kita tetap berpikir, apa sih itu disiplin? Nah, di pikiran kita selalu muncul hal itu. Nah, artinya Bapak Ibu, ini kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan kata tertib, teratur,
kepatuhan pada peraturan. Nah, artinya kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, kenapa? Karena menerapkan disiplin positif ini, terkadang kita selalu menghubungkan disiplin positif itu adalah dengan peraturan. Nah, tapi mungkin nanti lebih baik lagi nanti Bapak Ibu, lebih baik lagi nanti hal-hal yang harus kita lakukan untuk materi selanjutnya. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Yang seharusnya disiplin ini Bapak Ibu, ada hal-hal yang harus kita lakukan kepada anak kita untuk disiplin ini. Bukan tadi harus disiplin ini adalah termasuk peraturan ini, harus teratur ini, harus termasuk dari kita tertib ini disiplin. Nah, yang sebenarnya Bapak Ibu, ini marilah kita perhatikan apa yang disampaikan oleh tokoh pendidikan kita itu Ki Hajar Dewantara. Nah, dia ini menyatakan di mana ada kemerdekaan, di situlah harus ada disiplin yang kuat. Semua disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam sosial yang merdeka. Nah, baik Bapak Ibu, yang ketiga adalah kita masuk pada mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia ini, Bapak Ibu, ada 5 poin yang harus kita ketahui di sini, yaitu kebutuhan dasar manusia ini menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Social Theory. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang disebutkan, yang disampaikan oleh Tuhan kita Dr. William Glasser ini. Satu adalah bertahan hidup ataupun survival. Nah, 2, merasa diterima, love and belonging. Ketiga, kebebasan, freedom. Keempat, kesenangan, fun, and terakhir adalah penguasaan ataupun power. Bapak Ibu, ini satu persatu akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu, yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia ini, di mana bertahan hidup itu, di mana anak-anak itu butuh aman, butuh sehat, butuh rumah, dan butuh makanan. Nah, artinya kalau tidak terpenuhi juga itu kepada anak-anak kita, bagaimana juga bisa mereka hidup? Namanya saja kebutuhan hidup. Nah, kalau anak-anak tidak aman di rumah, pasti mustahil juga tidak terwujud apa yang kita harapkan. Nah, kalau anak-anak juga tidak sehat, bagaimana dia bisa masuk sekolah mengikuti pelajaran? Kalau anak tidak punya rumah, di mana dia tinggal? Kalau anak tidak punya makanan, bagaimana dia bisa hidup? Nah, seterusnya Bapak Ibu, pada poin yang kedua, yaitu kebebasan. Kebebasan yaitu freedom, kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat dengan percaya diri, memberi kesempatan mencoba hal-hal yang baru. Artinya Bapak Ibu, yang namanya freedom, merdeka. Nah, di dalam kebebasan yang dia maksud di sini bukan berarti kita biarkan saja anak kita mau apa saja yang dia lakukan. Tetapi kebebasan di sini adalah kita tidak lari pada filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita adalah menuntut murid. Kita itu adalah menuntut murid. Sebenarnya banyak asumsi sebelumnya bahwa murid itu, siswa itu yang baru masuk di kelas 1 itu katanya kertas kosong kan Ibu. Kadang-kadang mereka itu kertas putih. Jangan seperti itu, kita sudah salah. Sudah salah sebenarnya kita di situ. Nah, yang sebenarnya anak-anak itu bukan kosong. Mereka ada tetapi masih buram, masih samar.
tetapi siapa yang menebarkannya adalah kita. Nah, kita yang menebarkannya. Mereka itu semua yang ada sama mereka bisa melakukannya, tetapi kita harus menuntun dan menebarkan kertas-kertas itu. Nah, seterusnya Bapak Ibu, merasa diterima, love and belonging. Oke, next. Sekarang adalah masuk kita pada budaya positif yang keempat, yaitu mengenai motivasi perilaku manusia. Kalau tadi adalah kebutuhan manusia, ini adalah motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, artinya motivasi perilaku manusia ini menurut Dian Gosen ada 3, yaitu pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke. Nah, artinya Bapak Ibu, ketiga poin tadi itu yang kita ketahui. Nah, yang kita ketahui tadi, coba dulu back dulu, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan ini ataupun ada hukuman, memberikan imbalan, nah, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Next. Nah, artinya ini adalah menjadi pertanyaan dalam diri kita, Bapak Ibu. Bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif yang positif ini? Nah, menanamkan budaya positif yang positif ini, yang 3 tadi, kepada murid kita. Nah, artinya jangan lagi ada hukuman, jangan lagi ada imbalan. Nah, jangan lagi ada puji-pujian tadi. Nah, bagaimana kita menerapkan itu Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu, silakan kita perhatikan. Saat guru memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada diri murid. Artinya Bapak Ibu, kita sebagai guru yang seharusnya setiap kegiatan yang kita lakukan itu, kita selalu melakukan diagnostik awal. Diagnostik awal itu Bapak Ibu, yaitu ada istilah yang namanya pretest. Kita dulu harus mengetahui anak-anak kita untuk lebih awal. Dulu Pak. Jika murid memiliki motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi yang ada pada diri anak masih berasal dari eksternal. Nah, artinya kalau anak-anak masih mengharapkan hal-hal ini, kalau anak-anak masih terjadi dilakukan hal ini, maka itu adalah tekanan bagi mereka masih eksternal, bukan dari dalam diri. Nah, artinya Bapak Ibu, apa yang kita harapkan di sini kepada kita? Nah, apa upaya kita? Yaitu untuk dapat menemukan motivasi internal dalam diri siswa kita. Dakwah Bapak Ibu. Dakwah saya ketika ada di pikiran anak-anak itu suka pujian, suka diberi penghargaan, baru mereka melakukan harus dihukum. Jangan kita kikis itu dalam diri anak kita. Oke, Bapak Ibu, next. Pada posisi kontrol ini ada 5 posisi kontrol yang disebutkan ataupun dari yang dinyatakan oleh Mr. Dian Gosen. Nah, ini dari buku Mr. Dian Gosen. Nah, ada 5 ini yang sebenarnya yang sering kita lakukan Bapak Ibu setiap hari. Tetapi nanti akan kami uraikan satu persatu sama Bapak Ibu. 5 posisi kontrol ini: penghukum, pembuat merasa bersalah, kita berteman, kita sebagai pemantau, dan kita sebagai manajer. Ada 5 poin ini yang sering kita lakukan di kehidupan nyata. Tetapi kita sebenarnya kalau kelima-lima itu tadi memang sudah sering kita mencari semua, tetapi kita tidak memfokuskan mana yang paling baik. Bapak Ibu, yang pertama marilah kita
Iya. Kontrol penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas. Itu adalah penghukum. Apalagi kamu selalu saja salah. Itu penghukum dalam diri anak-anak Bapak Ibu. Nah, pasti serang yang terakhir. Kamu ini selalu aja yang itu. Nah, itu yang sering muncul. ACC mana juga DNAI. Ya kan, sering harap kita wawancara. Tapi ketika setelah saya mempelajari, ternyata banyak sekali kesalahan saya. Nah, selama guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Itu guru yang egois. Berarti kalau ada yang sama kita, berarti kita penghukum. Nah, seterusnya Bapak Ibu ini perhatikan bagaimana dia yang namanya penghukum. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, itu dia. Itu adalah penghukum. Lemah kendali. Di sini tidak ada penyakit kita ya. Tapi di sekolah-sekolah kadang-kadang di sekolah lain muncul. Nah, mata melotot. Nah, mata melotot itu sudah jelas macam militer. Kau ini, nah, itu mata melotot. Apa lagi? Ini tadi jari-jari menunjuk. Kau ya sudah sering kamu berbuat kesalahan ya. Nah, ini kamu tidak berubah ya. Udah masuk ke sini bukan? Nah, seterusnya Bapak Ibu, ini ada menarik. Terlambat lagi. Coba. Nah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu adalah kata-kata perintah, kata-kata yang keras. Nah, terlambat lagi. Kapan lagi kamu ini berubah? Nah, itu adalah kata-kata menghargai anak-anak. Nah, seterusnya bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya terlambat? Ini hasil apa itu? Ini hasilnya nanti yang berefek kepada anak. Kemungkinan murid marah dan menendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencor-cor bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggodas kendaraan tersebut dengan takut. Kenapa? Karena mereka juga marah. Kan bapak ini auskan. Memang ini sudah betul-betul yang masih belum dilakukan sama kita di sini. Di SMK di sekolah saya Bapak Ibu. Di SMK di sekolah saya, ban motor guru-gurunya, tempat duduk motor sudah dicor dengan pisau, dirusak. Kenapa terjadi seperti itu? Kenapa terjadi hal itu? Karena kita yang sebenarnya, kita selalu mengajarkan memberi hukuman. Kita selalu mengajarkan memberi anak kata-kata yang tidak menyenangkan, sehingga dengan perasaan mereka akan terjadi yang namanya dendam. Awas Bapak Ibu ini, karena kamu guruku berani di depan kelas, makanya saya tidak berani menjawab kata-katamu. Dia nanti motor. Nah, seterusnya Bapak Ibu, kita masuk pada posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang kedua dengan lembut akan seperti ini. Coba lihat. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, kata-kata kecewa itu anak merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Apalagi gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Nah, bagaimana kalau orang tua begitu? Nah, memang kata-kata yang masih lembut, tetapi anak itu merasa bersalah. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Artinya ketika kita memberikan kata-kata ini kepada murid kita, maka terjadi abuse. Bagaimana ini besok saya lakukan ini?
mereka itu merasa bersalah kepada teman-teman, kepada siapa sudah mereka berbuat salah. Nah, seterusnya, next. Pembuat merasa bersalah ini tadi nada suara memelas, halus dan sedih. Ya kan? Nah, apalagi bahasa tubuh seperti tadi kan? Gimana kalau diketahui orang tua seperti ini? Apalagi meraba pada anak. Artinya kita memang selalu mendekat, namanya aja kan kita memberi anak itu merasa bersalah. Ini coba bagaimana kalau orang tua seperti ini? Nah, artinya dia itu merasa bersalah. Nah, ini coba kita perhatikan. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti itu? Kegiatan kita masuk pada ke-6, yaitu keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah merupakan disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Artinya Bapak Ibu, hal-hal yang harus kita lakukan di sekolah, budaya positif ini adalah termasuk keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat sendiri. Nah, mungkin Bapak Ibu selama ini yang kita dengar-dengar di sekolah adalah peraturan sekolah, tata tertib sekolah. Nah, tapi memang ini adalah termasuk dari keyakinan sekolah ini atau kelas ini, memang sudah termasuk aturan sekolah, tetapi ada sedikit bedanya. Nah, baik Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, kenapa ini sampai di sini Pak? Coba next. Nah, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Artinya Bapak Ibu, keyakinan kelas ini bukan hanya yang dibuat oleh guru saja. Artinya kita melakukan pertemuan antara murid dan guru. Kita tanya mereka, anak-anak, apa saja hal-hal yang memang tidak bisa kita lakukan, apa yang juga boleh kita lakukan. Artinya kita itu tulis dan kita sempurnakan kalimatnya. Oke Pak, next Pak. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ini ada 7 poin prosedur pembentukan keyakinan sekolah ini. Yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Artinya adalah kita memberikan kesempatan kepada anak untuk bercurah pendapat. Dia menyampaikan apa yang harus memang tidak yang tidak seharusnya diperbuat oleh si anak ataupun murid di dalam kelas. Kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid. Artinya Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh murid itu kita catat dan kita muat di dalam buku kita. Nah, seterusnya Bapak Ibu, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah keyakinan. Nah, artinya Bapak Ibu, kita menyusun keyakinan sekolah itu atau kelas itu adalah sesuai dengan prosedur katanya, yaitu kita ganti karena anak-anak kan memberikan kata-kata yang masih ada kata-kata negatifnya. Nah, artinya kita sebagai guru di situ kita buat kata-kata itu supaya halus. Nah, oke, next Pak. Artinya kita tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Nah, artinya bukan lagi peraturan yang ada di sana. Siapa tahu nanti anak mengatakan di kelas ataupun di sekolah dilarang buang sampah sembarangan. Nah, kata-kata apa yang harus kita buat? Jangan ada kata-kata peraturan, jangan ada kata-kata larangan. Nah, seterusnya Bapak Ibu, tinjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah kelas tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 atau 7. Artinya Bapak Ibu, kalau kita membuat keyakinan kelas itu, meskipun anak-anak bercurah pendapat semua,
silakan bercurah pendapat sekarang dulu, kasih aja dulu, dan jangan terlalu banyak. Kenapa? Keyakinan kelas itu nanti tidak tertutup kemungkinan kita tempel di dinding, supaya setiap saat anak-anak melihat bahwa itu. Nah, artinya paling katanya di sini 3 atau sampai 7. Nah, tidak perlu banyak. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga sekolah ataupun kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani. Artinya Bapak Ibu, kita membuat keyakinan kelas itu juga kita buat di satu format kertas dan kita suruh anak itu, oke anak-anak, ini kesepakatan kita bersamamu, mari kita menandatangani. Artinya kita mengajari mereka itu bertanggung jawab apa yang sudah mereka sampaikan ataupun kata-kata yang mereka sampaikan. Ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa didekatkan di dinding. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu, bahwa keyakinan kelas ini bisa kita tempel di tempat yang mudah dilihat oleh anak-anak, dijangkau oleh anak-anak. Artinya biar setiap hari mengingatkan mereka itu peraturan kita. Nah, baik, next. Bapak Ibu, ini adalah kalimat-kalimat contoh keyakinan kelas atau sekolah. Coba kita perhatikan seperti apa, seperti di kelas 1 itu keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas. Artinya ini yang kita buat kepada anak-anak kita di kelas. Ini salah satu contohnya Bapak. Tidak perlu panjang-panjang kata-katanya, sedikit saja kata-katanya, tetapi anak-anak harus senang ya, tidak boleh cemberut ya. Nah, itu peraturan kelas kita ya, itu keyakinan kelas kita ya, cuma dibaca ya. Nah, seperti itu. Di kelas 5 selalu bersikap positif. Nah, anak-anak harus kita gambarkan nanti apa saja sikap positif itu. Nah, baik Pak, mungkin seperti itu contohnya Pak. Baik Bapak Ibu, ini adalah yang terakhir pada budaya positif yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu. Sekarang yang terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, artinya ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu, bukan segitiga sama kaki. Nah, seterusnya Bapak Ibu, penerapan segitiga restitusi ini dalam penyelesaian masalah guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, artinya Bapak Ibu, mungkin kemarin saya sudah melaksanakan ini Bapak Ibu. Artinya saya dulu menstabilkan identitas, menanyakan kenapa. Nah, next Pak. Baik Bapak Ibu, keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya, itu dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan. Nah, ini adalah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid bersifat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada dalam diri murid. Nah, Bapak Ibu yang kami banggakan, ini adalah merupakan segitiga restitusi yang sedang kita bahas saat ini. Nah, artinya Bapak Ibu, pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, itu kita dulu menstabilkan dulu itu. Nah, kita buatnya dulu, tenang dulu. Kita aja dulu, apa itu masalahnya? Apa dia begini bagaimana? Kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ini menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Nah, ini adalah memvalidasi tindakan yang salah ini Bapak Ibu. Kadang-kadang itu ada begini, saya mencoba dengan ini bahwa ini betul. Nah, apa jawaban kita di situ? Ya, nah, saya juga pernah dilakukan hal yang sama seperti itu. Nah, artinya kita dulu memberikan
kita juga sebagai contoh. Nah, ya saya juga marah dulu kalau seandainya dibuat saya kata-kata seperti itu. Siapa yang tidak marah di situ? Ya terus dulu bagaimana seterusnya? Nah, itulah kita menggali anak itu. Nah, seterusnya menanyakan keyakinan. Setelah kita nanti mengetahui permasalahan anak itu, nah kekecewaannya ataupun dia sudah terlambat di sekolah. Nah, artinya kita mau menanyakan dia, nah ketika kamu terlambat sekolah, apakah itu sudah menyalahi aturan keyakinan keras tidak ya? Nah, ketika dia menjawab, ya sudah Pak, dalam hal mana itu kamu? Nah, ada disiplin waktu Pak. Nah, kita tawarkan dia solusi apa supaya tidak terjadi lagi untuk hari-hari depannya. Nah, seterusnya Bapak Ibu, next Pak. Ini coba perhatikan gambaran segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, pertama tadi menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu. Artinya ketika anak menyampaikan perbuatan-perbuatannya, kita stabilkan dia dulu. Oh anak, memang setiap orang mana ada yang tidak bersalah. Nah, saya juga saya pernah juga melakukan kesalahan seperti itu. Nah, apalagi kita katakan yang kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya ketika dia berbuat jalan, contohnya dia sudah merusak fasilitas sekolah kursi. Nah, artinya ketika dipanggil di kantor, kita kita bina dia, dia menyampaikan kesalahan itu, maka kita memberi contoh juga. Artinya anak-anak, kamu juga bukan hanya kamu yang melakukan itu. Nah, saya juga sudah pernah melakukan waktu saya kecil kok. Nah, artinya nanti pada validasi tindakan ini nanti, inilah hal-hal juga yang harus kita tawarkan kepada mereka. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu kan? Nah, kamu memecahkan kursi itu ada alasan tertentu kan? Ada Pak, ini sudah pukulnya tadi aku Pak begini berkono ya kan? Nah, itu biasa. Ataupun hal-hal yang lain yang dilakukan anak, ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu kita tawarkan kepada anak. Nah, seterusnya untuk menanyakan keyakinan. Nah, artinya setelah kita membuat keyakinan keras, kita ingatkan anak ketika dia berbuat salah. Apa yang kita lakukan sini? Coba seperti keyakinan keras apa yang telah kita sepakati, kita tanya di situ. Dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, artinya di situ nanti ketika kita menanyakan keyakinan keras apa yang sudah dia katakanlah menyalahi aturan keyakinan kelas itu, kita tanyakan dia apa yang kamu keyakinan keras, apa yang sudah kamu salah di situ. Nah, sehingga anak itu nanti melihat, oh iya Pak, saya tidak menghargai menghargai orang lain Pak, sebaiknya orang lain itu wajib dihargai. Diputar-putar
kembali. Baik, kita lanjutkan. Jadi setelah kita melakukan ice breaking, jadi sekarang masuk kita pada ruang diskusi. Jadi saya pandu ruang diskusinya untuk termin pertama. Jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya, saya berikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Jadi kalau ada silakan Bapak Ibu untuk muncul tangan di atas untuk memberikan pertanyaan atau masukan. Ya Bapak Ibu disilakan kalau ada yang mau ditanya. Ada yang bertanya Bu? Ya kalau ada pertanyaan boleh. Baik, ya di sini ada pertanyaan dari Ibu Norma Yulita SPD. Kami berikan kesempatan. Oke. Baik, langsung saja. Dari penerapan budaya positif ini, sebenarnya kalau secara pribadi ini hanya mengingatkan saja, mengingatkan bagaimana cara kita bertindak. Karena dari hal-hal yang apa yang Bapak sampaikan tadi, sepertinya ini sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi mungkin hanya mengingatkan kita sebagai seorang pendidik. Dan hanya yang menjadi pertanyaan saya, bukannya ini filosofis Bapak Ki Hajar Dewantara yang dulunya kenapa baru ada yang namanya paradigma baru? Kenapa bukan dari kemarin? Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Iya. Nah, pertanyaannya luar biasa sekali. Jadi mengenai budaya positif ini, jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, jadi di mana tadi bahwa itu sudah dari dulu ada filosofi tersebut, tetapi kenapa baru ada pada saat ini pembelajaran paradigma baru itu. Jadi kami kembalikan kepada Bapak narasumber untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Norma Yulita. Kami persilakan. Oke. Baik, terima kasih Ibu Nehe atas pertanyaan, di mana memang benar apa yang sudah kita pelajari hari ini memang benar-benar sudah kita laksanakan di sekolah kita, tetapi terkadang kita tidak fokus kontrol mana yang harus kita kembangkan. Nah, seterusnya ini tadi yang mau ditanyakan Ibu Nehe mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara dengan paradigma baru. Nah, artinya Ibu, sebenarnya perubahan kurikulum ini yang dinamakan dengan paradigma baru ini adalah bukan termasuk daripada apa yang sudah difilosofikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Kalau paradigma baru kita Ibu Nehe, ini adalah kita itu memaparkan seperti apa perubahan yang berlangsung saat ini, yang kita kembangkan saat ini. Itulah yang disebut dengan paradigma baru. Nah, itu bukan termasuk daripada hal-hal yang sudah difilosofikan oleh Bapak tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Paradigma baru yang kita bahas hari ini adalah untuk penerapan saja, perubahan kurikulum dari sebelumnya dengan saat ini. Nah, mungkin seperti itu saja Bu jawaban dari kami. Semoga kalau ada lagi hal-hal yang ditanya tidak boleh dibatasi. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, luar biasa penjelasan dari Bapak Fatosyo Siwandono atas pertanyaan yang telah dilontarkan. Jadi saya rasa karena tidak ada lagi sesi tanya jawab sudah selesai dari termin pertama sampai termin ketiga. Jadi ini sebelum kita akhiri kegiatan ini, jadi saya mengundang Bapak Ibu untuk memberikan apresiasi. Mari kita bertepuk tangan, kita berikan aplaus kepada Bapak. Baik, terima kasih. Kami pribadi sangat berterima kasih atas kegiatan yang dilakukan oleh
calon guru penggerak oleh Bapak Ketua Siswana pada hari ini. Kenapa saya bilang tadi saya sangat berterima kasih karena kegiatan ini tentang budaya positif di sekolah. Jadi memang selama ini kita sudah melakukan bagaimana cara mendidik siswa itu. Namun terkadang tanpa kita sadari ada 5 poin tadi yang harus kita lakukan sebagai guru dalam mendidik siswa itu. Kita merasa yang kita lakukan selama ini kadang hanya sebagai penghukum, sebagai teman, dan bahkan sebagai pengantar. Kita tidak menyadari itu. Tetapi dengan kegiatan pada hari ini, saya sendiri baru sadar rupanya yang kita lakukan selama ini itu juga membuat siswa itu tertekan. Ya, jadi dengan kegiatan ini mudah-mudahan ke depan kita bisa menerapkan ini pada siswa, bagaimana seharusnya kita memperlakukan siswa itu, apakah sebagai teman atau kita sebagai penghukum atau sebagai manajer bagi siswa. Jadi sudah dipaparkan tadi bahwa kita harus sebagai manajer untuk siswa itu. Jadi bukan hanya sebagai pemantau, bukan hanya sebagai penghukum dan lain sebagainya. Jadi untuk hari ini kami sangat berterima kasih kepada Bapak Fatua Sosi Wanahana. Semoga lebih sukses lagi dalam kegiatan calon guru penggerak ini, dan semoga ini menjadi motivasi buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan sebelumnya saya hormati Bapak calon penggerak dan Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Saya sapa kita semua, Shalom. Shalom. Baik, puji syukur kepada Tuhan yang mana dari tadi kita awal kegiatan kita ini Tuhan telah menolong, menjaga, dan sebentar lagi kita akan mengakhiri kegiatan ini. Dan itu semua karena kasih Tuhan kepada kita. Dan kemudian yang perlu saya sampaikan di kata penutup pada saat ini, terima kasih Pak materi yang telah disampaikan kepada kami. Semoga apa yang telah terima pada yang disampaikan dari Bapak kepada kami, semoga bermanfaat kepada kami ke depannya, dan kami bisa menerapkannya juga kepada anak-anak didik kita, supaya, dan perlu juga saya sampaikan bahwa dengan penerapan budaya positif yang telah Bapak sampaikan menjadi refleksi juga bagi kami sebagai Bapak Ibu guru. Kenapa? Karena kadang-kadang yang kami lakukan selama ini kami pikir itu sudah benar. Kadang kami marah, nada tinggi, marah-marah, mata kami melotot, menunjuk, ternyata itu semua ada efeknya kepada anak didik kita. Jadi terima kasih Pak, sangat luar biasa materi yang Bapak sampaikan buat kami. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan dalam kata penutup pada saat ini, dan saya sampaikan Yahoo. Jangan masuk lah Oke. Dan sebelum kita berpisah-pisah di tempat ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami kembali memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami sangat bersyukur kepada Bapak Ibu, demikian saja rangkaian kegiatan kita pada hari ini tentang penerapan budaya positif di sekolah SD Negeri 07851 Cisaraya Susua. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahoo. Salam.